Kita sekarang pantau terlebih dahulu bagaimana perkembangan terkini dari pantauan hilal dan juga sidang isbat tentunya yang kita nantikan hasilnya di Kementerian Agama. Ada Abel Insani yang saat ini berada di Kementerian Agama, lalu ada juga rekan saya Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat, serta Nyoman Deni dari Surabaya yang akan melaporkan pantauan hilal masing-masing lokasi. Saya ke Abel dulu karena yang dinantikan kan bagaimana persiapan pengumuman dari sidang isbat di Kementerian Agama. Saat ini proses apa yang berlangsung di sana, Abel? Friska, baru saja masuk Menteri Agama ke dalam ruang sidang yang artinya sebentar lagi sidang isbat akan dimulai. Tetapi memang sidang isbat ini dilakukan secara tertutup sehingga kita hanya bisa mengetahui hasilnya nanti yang akan diumumkan melalui konferensi pers seperti yang ada di belakang saya ini. Persiapannya sudah hampir matang begitu ya. Tapi memang untuk saat ini baru saja masuk, artinya untuk sidang isbat baru saja dimulai. Tadi sebelumnya ini sudah ada seminar astronomi yang dilakukan di dalam ini untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsipnya dari hilal untuk sah bahwa bulan baru ini sudah berlangsung begitu. Nah, tadi juga sudah dipaparkan juga dari beberapa daerah-daerah ini juga sudah ada yang menyetorkan laporan terkait dengan pantauan hilal di beberapa daerah. Dari sini memang Kementerian Agama ini bekerja sama dengan Kanwil Kemenak di beberapa daerah dan melakukan pemantauan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 125 titik. Jadi nanti di 125 titik ini akan dikumpulkan, lalu laporannya akan berada di sidang isbat, lalu hasil dari sidang isbat nanti akan diumumkan rencananya pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan lihat nanti apakah tepat waktu 19.05 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, ada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan juga nanti akan ada juga beberapa lainnya seperti Wakil Menteri, lalu juga ada Ketua Komisi 8, lalu juga ada Ketua Komisi 8 DPR maksud saya, lalu juga ada Ketua MUI, ada juga Dirjen Bimas Islam yang nanti pada saat konferensi pers berlangsung ini akan ada di meja belakang saya. Saat ini prosesnya masih sedang berlangsung, Friska, sekali lagi bahwa sidang isbat ini dilakukan secara tertutup. Nanti kita akan mengetahui hasilnya pada saat konferensi pers berlangsung. Kalau kita lihat, Friska dan juga saudara, memang untuk rangkaian kegiatan sidang isbat ini dilakukan beberapa step. Ada 3 step, Friska. Yang pertama yang tadi saya sudah katakan, yang dimulai pada pukul 16.30, yakni adalah seminar hisab atau astronomi, di mana kita bisa melihat posisi hilal awal Ramadan. Jadi yang menentukan sebenarnya hilal ini bisa dilihat di Indonesia pada titik berapa, elongasi berapa begitu. Lalu selanjutnya adalah verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan. Nah, saat ini yang sedang dilakukan adalah sidang isbat, yakni adalah memverifikasi hasil rukyatul hilal dan dari berbagai titik pemantauan. Lalu yang terakhir adalah musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan oleh Menteri Agama dan nanti akan diumumkan pada saat konferensi pers. Tentu, Friska, kita semua menunggu ya hasil dari sidang isbat ini, karena tentu saja ini merupakan hal yang penting dari fase bulan baru, adalah kunci untuk menentukan bulan Ramadan dan juga di hari raya. Kalau kita melihat, Friska dan juga saudara, di Indonesia ini memang populer sekali terkait dengan metode penentuan bulan baru atau 1 Ramadan. Kalau di Indonesia sendiri ini ada menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode hisab, yang kedua adalah metode rukyatul hilal. Kalau metode hisab ini memang biasanya digunakan, tetapi untuk biasanya yang menggunakan metode ini adalah organisasi Islam besar Indonesia, yakni adalah Muhammadiyah. Jadi kalau hisab ini memang untuk metodenya menggunakan perhitungan secara matematika begitu ya, secara astronomi begitu. Dan ini juga tidak masalah ketika memang bulan baru atau bulan sabit ini tidak terlihat, ini tidak masalah karena mereka menggunakan perhitungan secara matematika. Lalu untuk metode rukyatul hilal atau memantau hilal atau melihat hilal, ini yang dipilih oleh pemerintah Indonesia yang saat ini kita tunggu-tunggu bersama-sama hasilnya. Ini adalah metode dengan yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak astronomi dan juga kalkulasi manual. Maksud saya ini adalah metode yang menggunakan alat seperti
teleskop begitu ataupun juga mata telanjang untuk melihat bulan secara kasat mata begitu. Apakah memang bulan ini sudah terlihat atau belum? Karena memang kalau Rukyatul Hilal ini seperti yang saya katakan dari secara harfiah saja ini sudah artinya melihat hilal begitu, melihat bulan baru. Artinya ketika sudah terlihat ini berarti kita sudah bisa memulai untuk puasa atau satu Ramadan ini bisa dimulai besok. Tetapi kalau belum terlihat, ini artinya kita baru bisa memulai puasa Ramadan ini lusa. Nah, kalau kita melihat atau mendengar dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Nah, inilah yang menjadi patokan pemerintah untuk menggunakan metode Rukyatul Hilal atau melihat hilal untuk menentukan satu Ramadan di hari apa agar kita bisa berpuasa pada saat hari apa juga. Nanti kita nantikan bersama Friska dan juga saudara. Saat ini semua teman-teman wartawan ini juga sudah menunggu karena baru saja seperti yang katakan tadi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia baru saja masuk ke ruang sidang untuk melakukan sidang isbat yang dilakukan secara tertutup. Tentu saja kita akan menunggu hasilnya karena untuk sidang isbat ini dilakukan untuk mengambil keputusan dan akan diumumkan hasilnya pada saat konferensi pers berlangsung. Tentu saja untuk sidang isbat ini tidak hanya ada Menteri Agama saja, Friska dan juga saudara, tapi juga dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam, lalu juga ada Ketua MUI, ada BMKG juga tadi saya melihat, lalu juga ada ahli falak atau ahli astronomi, lalu juga serta perwakilan dari DPR dan juga ada Mahkamah Agung. Jadi nanti kita akan melihat bersama Friska bagaimana hasil dari sidang isbat yang sedang berlangsung saat ini. Kembali ke Anda, Friska. Abel, bisa Anda ceritakan bagaimana jalannya tadi seminar astronomi sebelum dilakukan sidang isbat? Karena tadi dipaparkan, kita juga sama-sama melihat bagaimana dijelaskan kriteria Mabims yang digunakan tidak hanya di Indonesia, juga di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, termasuk juga bagaimana sebenarnya dari tahun ke tahun penentuan awal satu Ramadan ini dilakukan di Kementerian Agama. Bagaimana tadi Anda mencermati jalannya seminar astronomi itu? Iya, pada saat seminar astronomi memang dijelaskan beberapa hal ya, termasuk dengan syarat-syarat hilal ini bisa terlihat di sudut berapa, terus elongasi berapa begitu, Friska. Kalau tadi dijelaskan bahwa sudut elongasi yang bisa menjadi patokan ini adalah di 4 derajat 47,03 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Lalu untuk ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia ini ditentukan pada saat sudah di atas ufuk antara 3 derajat 5,91 menit hingga 4 derajat 40,96 menit. Nah, saat ini atau di tanggal ini, tanggal 28 Februari 2025, ini sudah terjadi istima, artinya sudah ada bulan mati. Nah, ini kita tinggal menunggu kapan bulan baru ini terlihat. Nah, bulan baru ini kan memang fasenya setelah bulan mati. Artinya untuk bulan baru ini bisa dilihat dengan Rukyatul Hilal atau dari metode lainnya, Friska dan juga saudara ya, ini adalah metode hisab. Jadi nanti kita akan melihat bersama Friska dan juga saudara bagaimana pemaparannya, lalu juga hasilnya, karena tadi juga saya sudah melihat dari tamu-tamu dari negara tetangga, negara sahabat ini juga sudah hadir untuk menyaksikan juga bagaimana seminar astronomi ini berlangsung. Lalu juga untuk sidang isbat juga mereka akan menyaksikan dan juga menjadi saksi begitu. Nanti kita akan tunggu bersama Friska dan juga saudara. Dan ini kan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kalau menurut jadwal kan semestinya pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Abel, yang ada di lapangan, yang ada di Kementerian Agama sejak tadi, bisa digambarkan bagaimana situasi di sana, diskusi yang terjadi, sampai juga saat ini diskusi sidang isbat secara tertutup masih berlangsung di Kementerian Agama, sehingga kita masih harus menunggu konferensi pers untuk diumumkan
penentuan dari hasil musyawarah kapan 1 Ramadan ditetapkan oleh pemerintah? Ya tentu situasinya memang ramai ya Friska, karena memang dari tadi siang ini mulai dari persiapan seluruhnya sudah dipersiapkan, lalu juga jadwal ini juga sudah terjadwal dengan cukup seksama begitu ya, mulai dari seminar astronomi, lalu juga sidang isbat, lalu juga persiapan untuk konferensi pers yang akan dilaksanakan nanti, dan juga tamu dari negara-negara sahabat juga tadi satu persatu sudah berdatangan begitu. Ini untuk tamu dari negara-negara sahabat memang sudah datang dari tadi sore, Friska. Jadi mulai dari Malaysia, lalu juga ada dari Brunei, ini juga sudah datang tadi melihat bagaimana prosesi dari seminar astronomi yang ada di dalam. Sebenarnya tidak banyak yang, maksud saya mereka tidak menyampaikan banyak hal begitu, karena memang di sini mereka hanya melihat bagaimana situasi dan juga bagaimana sebenarnya sidang atau seminar astronomi itu berlangsung. Jadi yang banyak jadi banyak materi ini diungkapkan dari pihak Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip dari hilal itu sendiri, lalu juga dari Indonesia juga yang menentukan prinsip-prinsip ataupun juga titik di mana hilal itu bisa dilihat. Kalau tadi sudah disampaikan pada saat proses dari seminar astronomi tadi sudah disampaikan, ada beberapa memang dari daerah-daerah ini sudah melaporkan ke Kementerian Agama Jakarta. Ini memang ada beberapa atau sudah ada beberapa daerah atau wilayah yang mengatakan atau memberikan hasil melihat hilal. Tapi nanti kita akan melihat bersama Friska dan juga saudara, karena hasilnya tentu nanti akan ditentukan setelah ditotal. Jadi misalnya ada 125 total titik dari total titik pemantauan. Nah, apakah dari 125 ini berapa persennya memenuhi kriteria dari sudut dan juga elongasi yang ditetapkan di sini atau tidak? Jika memang ternyata ada beberapa persen dari 125 negara ini yang memenuhi kriteria tersebut, maka bisa saja kita akan atau hasilnya ini besok kita akan 1 Ramadan. Tapi jika belum, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan memulai Ramadan ini lusa. Jadi artinya sebenarnya kita tetap harus menunggu, Friska dan juga saudara, bagaimana hasil dari sidang isbat yang akan berlangsung. Karena seperti yang saya katakan tadi, sidang isbat baru saja dilaksanakan dan kita baru akan mengetahui hasilnya setelah sidang isbat ini selesai. Nah, Friska dan juga saudara, ini untuk ruang sidang isbat sudah terbuka. Sepertinya untuk pejabat dan juga menteri akan segera keluar. Kita akan mendengar langsung bagaimana nanti hasil dari sidang isbat yang akan disampaikan pada konferensi pers yang akan dilakukan setelah ini. Friska. Terima kasih Abel Insani. Tentu kita sama-sama menantikan hasil sidang isbat yang saat ini berlangsung tertutup, verifikasi hasil Rukyatul Hilal, dan saat ini sedang berlangsung musyawarah pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar.